Shalom, selamat malam. Saya ucapkan selamat Natal bagi kita semua. Hari ini saya sangat bersuka cita sekali saudara-saudara karena saya bisa kembali bersama saudara-saudari dalam program Inspirasi Natal di tengah-tengah pandemi. Haleluya. Malam ini kita akan membahas tema firman Tuhan yaitu memberi yang terbaik. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang hari Tuhan sudah menolong kami, melindungi kami, memelihara kami, sehingga malam hari ini kami bisa sehat, kami bisa diberi kesempatan hidup, bahkan diberi kesempatan belajar firman-Mu ya Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, sebelum kami belajar firman-Mu mengenai memberi yang terbaik bagi Tuhan, biarlah Roh Kudus yang mengurapi kami semua, urapi kami yang mendengar, sehingga kami bisa memahami, mengerti firman Tuhan, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kami semakin dewasa, semakin hari semakin disempurnakan, sama seperti Kristus. Demikian juga hamba-Mu ya Tuhan yang sangat terbatas ini. Biarlah Roh Kudus yang menolong, yang membimbing, bahkan memilih setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu. Dan sehingga pengajaran firman ini semuanya ada di bawah kendali Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah siap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Malam ini saudara-saudara, sebelum kita bahas yaitu materi firman Tuhan malam hari ini, mari kita membaca. Kita hari ini dalam perikop ya Matius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Yang kita tidak akan baca secara keseluruhan, tetapi yang mau kita baca di sini ayat yang ke-11 saja, walaupun nanti secara ayat per ayat kita akan bahas ya. Tapi dalam pembacaan awal kita baca di ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan mereka melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara-saudara, kita bisa melihat ini adalah salah satu poin yang memberi yang terbaik di sini, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini adalah salah satu poin memberi yang terbaik di sini. Tetapi kita tidak lupa juga bahwa orang Majus ini sebenarnya memberi yang terbaik secara keseluruhan dari totalitas kehidupan mereka. Ya, kita mulai dari ayat 1 kita baca ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang di timur dan kami datang menyembah dia. Mereka ini adalah dari bagian timur. Orang Majus ini datang dari bagian timur orang Israel. Ini bukan perjalanan sehari dua hari, ini perjalanan yang lama. Saudara, sekali lagi saya katakan, mereka orang Majus ini bukan orang pengangguran. Kalau kita mau teliti saudara-saudara, orang Majus ini sebentar ya. Orang Majus ini mereka menggunakan segala pengetahuan mereka. Mereka adalah orang terpelajar. Kita tahu mereka ini adalah ahli-ahli bintang. Mereka mempelajarinya.
ada satu bintang yang sangat spesial yang menarik perhatian mereka. Mereka adalah kaum terpelajar, bukannya orang pengangguran, bukan orang yang tidak punya apa-apa. Mereka menggunakan segala pengetahuannya untuk menemui Sang Juru Selamat. Dengan kata lain, saudara, ketika kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan, kita juga perlu memberikan segala pengetahuan kita itu kepada Tuhan. Kalau saudara mengikuti renungan firman Tuhan di pagi hari, saudara, saya menekankan pentingnya kita belajar firman Tuhan dan belajar hal-hal yang terkait dengan ilmu yang sesuai dengan profesi kita. Maka supaya kita bisa memberikan yang terbaik, all out dari hidup kita, maka seluruh pengetahuan kita gunakan, kita berikan untuk Tuhan. Itu sebabnya tadi saya katakan, kalau kemenyan Mazmur itu adalah salah satu pengorbanan atau pemberian orang Majus yang terbaik. Hal yang sama bisa kita lakukan bahwa kita menggunakan seluruh pengetahuan kita berikan itu untuk Tuhan. Kita berikan hidup kita untuk biarlah pengetahuan kita itu dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Itu sebabnya saudara, seperti yang saya sebut di beberapa video renungan, termasuk dalam program Inspirasi Natal, saya ucapkan bahwa saya berkomitmen, saudara. Salah satu cara saya memberikan pengetahuan saya, bahkan seluruh pengetahuan saya anggap itu pemberian saya, bahkan bagian daripada ketaatan saya kepada firman Tuhan. Saya sudah komitmen di channel saya, saudara, untuk mengajarkan firman Tuhan dari Kejadian sampai ke Wahyu. Nah, jadi program malam nanti saya akan ganti switch, ya, yaitu kita belajar dari Kejadian, kelanjutan daripada program ini, ya. Kemudian nanti pagi kita switch dari Matius, ya. Nanti program-program yang berjalan selanjutnya tinggal dilanjutkan saja. Haleluya, saudara-saudara. Jadi saya mau menggunakan semua pengetahuan saya, bahkan apa yang saya tahu, bahkan semua pengetahuan saya keluarkan. Semua saya memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sekarang saudara, saya sebenarnya secara fasilitas sangat terbatas. Saya gunakan seoptimal mungkin. Setidaknya public speaking-nya bagus. Terutama tentu tetap mengandalkan Tuhan. Tapi saya menggunakan itu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Salah satunya saya mau memberikan terbaik dalam pengajaran firman Tuhan di channel. Karena saya rindu, saudara, channel ini menjadi berkat. Karena saya memperhitungkan ini sebagai salah satu pengajaran saya. Salah satu pelayanan saya. Jadi saudara-saudara, apa pengetahuan saudara? Semua pengetahuan saudara, gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Gunakan itu untuk Tuhan. Karena firman Tuhan berkata jelas, apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu bukan untuk manusia, tapi seolah-olah kepada Tuhan. Maka gunakan seluruh pengetahuan saudara untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Selama masa pandemi ini, saudara, gunakan semua pengetahuan kita, apa yang bisa kita lakukan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Orang Majus ini, mereka, saudara, menggunakan segala pengetahuannya. Mereka mempelajarinya sampai mereka menemukan bintang itu. Dan tentu itu tidak terlepas juga dari kuasa Tuhan atau kuasa Roh Kudus yang menuntun mereka. Saudara, memang di sini dikatakan kalau kita baca sangat singkat. Tapi saudara tahu bahwa sebenarnya ada penafsiran berkata mereka ini sebenarnya datang ini ratusan orang, tapi hanya tiba yang beberapa orang. Persembahannya yang 3, tapi orangnya lebih dari 3, ya. Tapi seringkali kalau digambar atau ditunjukkan 3, ya. Karena kita menganggap 3 orang saja, bisa saja lebih. Tapi overall mereka memberikan yang terbaik. Mereka ini, saudara, kita lanjutkan lagi.
Orang Majus ini mereka mengorbankan waktu mereka. Mereka adalah orang-orang yang terhormat. Mereka bukanlah orang pengangguran. Mereka bukanlah orang yang biasa-biasa. Mereka ini kaum terpelajar. Mereka adalah kaum terhormat. Kita tidak tahu berapa tahun mereka sampai menemukan, sampai mereka kepada Yerusalem. Kita tidak tahu berapa tahun karena zaman dulu tidak ada pesawat. Dan itu tentu bukan hanya sehari 2 hari. Kenapa? Karena kalau siang kan nggak kelihatan. Tunggu malam. Mereka mempelajari. Bahkan ada penafsiran sebagian daripada mereka pulang yang hanya sampai hanya sebagian lebih sedikit daripada yang datang. Tapi overall mereka mengorbankan hidupnya, mereka meninggalkan segala sesuatunya, mereka mengorbankan waktunya, mereka mau bertemu dengan juru selamat itu. Mereka bertemu raja orang Yahudi. Mereka sampingkan semua, mereka luangkan hidupnya hanya untuk bertemu dengan raja di atas segala raja. Dengan Tuhan dia segala Tuhan. Maka salah satu yang terbaik yang bisa kita berikan malam hari ini, yaitu memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Memberikan seluruh waktu kita bagi Tuhan. Saya tidak bilang saudara cari Tuhan 24 jam lalu tidak bekerja. Artinya setiap waktu kita itu kita serahkan bagi Tuhan. Seperti di awal saya katakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Terutama saudara ketika kita mau bertemu dengan Tuhan kita mau mengerahkan seluruh kita fokus bagi Tuhan. Kita mau mengerahkan seluruh waktu kita hanya bagi Tuhan. Kita tinggalkan yang lain. Kita fokus hanya mau bertemu dengan Tuhan. Ini adalah salah satu pemberian kita yang terbaik. Ketika kita mau beribadah, ketika kita mau berdoa, ketika kita mau ikut persekutuan, mari fokus gunakan waktu kita itu. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Sekali lagi, mereka ini bukan orang pengangguran. Orang Majus ini bukan orang pengangguran, saudara-saudara. Mereka adalah orang terhormat. Mereka bisa saja di negara mereka mendapat uang dari ilmu mereka, dari pengetahuan mereka, dari kedudukan mereka. Tapi mereka semua tinggalkan itu. Mereka fokuskan hidup mereka mau bertemu dengan raja di atas segala raja. Mau bertemu dengan sang juru selamat itu. Kita pun harusnya ketika kita mau bertemu dengan raja segala raja, kita harus meluangkan waktu kita. Kita fokus. Kapan saja, mungkin 2 pagi, mungkin persekutuan, mungkin ibadah, mungkin ibadah live streaming, kapanpun itu. Live streaming tidak mengurangi hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Tidak dibatasi oleh apapun hadirat. Maka mari kita berikan waktu kita. Gunakan waktu kita. Kalau boleh saya katakan, kita persembahkan waktu kita juga. Bahkan bila perlu mengorbankan waktu kita juga. Bagi saya saudara, dengan program renungan pagi dan inspiratif ini adalah satu, saya sebut ini persembahan. Saya tentu belum punya sponsor, tapi saya mau. Karena saya itu ini, saya perhitungkan sebagai pelayanan, saya lakukan. Saya korbankan waktu saya. Ya saya kerja pagi, meskipun kadang capek. Kalau saya ngantuk saudara, saya tidak rekaman, saya pilih istirahat. Begitu ada waktu, saya coba gunakan itu untuk maksimal untuk memberitakan firman Tuhan. Karena itulah yang bisa saya lakukan masa pandemi ini. Ya, doa saya saudara, saya serius dengan program ini. Saya all out dengan program ini. Supaya program ini bisa memberkati banyak orang. Itu sebabnya saya menggunakan dalam channel saya video pengajaran firman Tuhan. Haleluya. Jadi saudara-saudara, yang pertama tadi, mari gunakan waktu kita, pengetahuan kita untuk Tuhan. Yang kedua, mari kita berikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Yang berikutnya yang bisa kita pelajari saudara, yaitu mengorbankan tenaga.
Seperti yang saya sudah katakan tadi, saudara, perjalanan mereka ini bukan perjalanan 1-2 hari, bisa ratusan hari. Tidak disebut berapa lama perjalanan mereka ini. Dan bukan hanya itu, saudara, mereka harus berjalan di malam hari. Kalau siang nggak kelihatan, ya siapa yang bisa lihat bintang siang hari? Kalau siang hari tentu mereka harus menggunakan istirahat. Mereka mengorbankan tenaga mereka. Meskipun mereka mungkin bawa keledai, tapi tetap secara manusia pasti ada. Maka kita harus menggunakan tenaga kita juga untuk Tuhan. Kita all out. Itu sebabnya dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segala kalbudimu, dengan segenap kekuatanmu. Maka kita berikan setiap kekuatan kita. Apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan? Apa yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan? Mari kita kerjakan untuk Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita. Tenaga kita itu pun diperhitungkan oleh Tuhan ketika kita lakukan itu untuk Tuhan. Saudara, apa yang bisa Anda lakukan dalam pelayanan? Apa yang Anda bisa lakukan dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam penginjilan, dalam koinonia? Apa saja Anda bisa lakukan? Lakukanlah itu untuk Tuhan. Termasuk dalam pekerjaan, saudara. Karena pekerjaan pun kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, itu pun bisa diperhitungkan sebagai pelayanan. Jadi saudara-saudara, malam ini, mari saya ingatkan kita, mari kita kerahkan kekuatan kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yang keempat, saudara, yaitu mengorbankan harta mereka. Saudara, akan sangat lucu kalau misalnya saudara mereka memberikan yang biasa-biasa. Saya akan saudara, kalau seandainya mereka memberikan yang biasa-biasa akan menjadi sangat konyol. Karena apa? Karena mereka sudah mengorbankan ilmu mereka, mengorbankan pengetahuan mereka, mengorbankan kehormatan mereka, mengorbankan waktu mereka, mengorbankan tenaga mereka. Tapi ketika memberikan yang terbaik, mereka beri yang biasa-biasa. Akan rasa konyol seperti itu, tapi kita bisa melihat klimaknya di sini. Mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Lagi-lagi saudara, Yesus dia masih saat itu bayi, dia tidak butuh itu. Dia tidak butuh itu. Tentu yang membutuhkan itu orang tuanya, bisa dipakai untuk perjalanan, ya karena mereka nanti harus berangkat ke Mesir, yang kita akan bahas besok, dan perjalanan berikutnya. Tapi overall, sekali lagi, Tuhan tidak membutuhkan harta kita, dia punya segala-galanya. Tapi bagaimana kita memberi yang terbaik bagi Tuhan? Mereka ini mempersiapkan, mereka beri yang terbaik apa yang mereka miliki. Berbicara yang terbaik, saudara, selalu tidak berbicara nominal. Kalau kita lebih spesifik sedikit ya, bicara keuangan. Ketika janda itu memberi hanya 3 koin, dibandingkan dengan yang lain memberikan banyak, Yesus bilang justru yang 3 koin yang lebih banyak. Karena apa? Dia memberi dari kekurangannya. Kalau kita baca di 1 Korintus, hendaklah setiap orang memberi dengan sukacita. Menurut saya, pemberian yang terbaik, kita memberi sukacita, baru mengikuti nominal. Tentu mereka sudah siapkan. Mereka sudah siapkan yang terbaik, itulah yang terbaik mereka miliki saat itu. Itulah yang mereka berikan. Sebagai rasa syukur mereka. Mereka tahu inilah raja dan segala raja. Mereka memberi yang terbaik. Saudara, kita juga di masa Natal ini, mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Lagi-lagi saya tidak sebut nominal, saudara. Jelas dikatakan memberi dengan sukacita.
Jangan rasa terpaksa. Seberapa yang bisa Anda berikan untuk Tuhan. Lagi-lagi Tuhan tidak butuh uang itu. Ya, pekerjaan Tuhan yang membutuhkan itu. Anda bisa berikan kemana aja. Di mana Anda berjemaah, berikan. Supaya itu dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita memberi untuk Tuhan. Ya, memberi ke gereja itu salah satunya, tapi kan kita bisa memberi kepada janda, kepada orang-orang miskin. Seperti yang saya katakan, saudara, saya sangat bersyukur ya di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan memberikan saya hati yang lebih senang memberi. Ada sukacita tersendiri. Ya, pokoknya itu yang paling salah satu berkat, salah satu yang saya rasakan berkat di tengah pandemi itu, seperti yang saya sudah saksikan di renungan pagi. Ada senang sekali, punya suka tersendiri, saudara. Sekali lagi bukan soal nominal, tapi memberi dengan sukacita. Jadi saudara-saudara, malam ini kita belajar tentang memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik itu memberi dari keseluruhan aspek hidup kita. Sama seperti orang maju, saudara. Mereka menggunakan semua pengetahuannya. Mereka adalah orang terpelajar. Mereka bukanlah orang yang biasa-biasa, bukanlah pengangguran. Mereka mengorbankan waktu mereka. Mereka adalah orang yang terhormat, saudara. Kalau mereka tinggal di negara mereka bisa menghasilkan uang banyak dengan pengetahuan mereka yang luar biasa. Tapi mereka tinggalkan semua itu. Maka mereka menggunakan seluruh tenaga mereka untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat itu. Raja di atas segala raja. Bahkan mereka mengorbankan harta mereka. Memang kalau kita lihat tadi saudara, di ayat 11, seperti yang saya katakan tadi, kita nggak baca semua. Ayat 11 katakan emas, kemenyan, dan mur. Tentu itu yang terbaik yang mereka miliki selama itu. Dan mereka harus membawa itu ratusan hari untuk Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Malam hari ini saudara-saudara, saya mengingatkan kita. Mari kita gunakan semua pengetahuan kita untuk Tuhan. Mari kita gunakan waktu kita untuk Tuhan. Gunakan waktu kita untuk selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita gunakan tenaga kita untuk Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Kesimpulannya saudara-saudara, mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap akal budi, dengan segenap hati. Dengan demikian kita menggenapi hukum yang utama dan yang terutama, yaitu mengasihi Allah. Demikian inspirasi malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini ya Tuhan. Kami belajar dari orang Majus memberi yang terbaik. Malam ini ya Tuhan, kami mau memberi yang terbaik, yaitu dengan seluruh pengetahuan yang kami miliki untuk Tuhan. Waktu kami gunakan untuk Tuhan. Fokus bertemu dengan Raja di atas segala Raja. Demikian juga tenaga kami berikan yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan dengan apa yang kami miliki ya Tuhan. Yaitu kami mau memberi dengan tulus, dengan sukacita. Memberi kepada pekerjaan Tuhan, memberi kepada orang-orang miskin, memberi kepada orang-orang yang susah. Sehingga lewat perbuatan baik kami, nama Tuhan ditinggikan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus yang berbicara di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Cara khususkan berdoa Tuhan buat perayaan Natal di seluruh dunia saat ini ya Tuhan. Biarlah kami menggunakan momen ini untuk memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan, termasuk juga memberikan yang terbaik bagi sesama kami manusia dimanapun berada. Sebagai bukti kasih kami kepada Tuhan dan juga kasih kami kepada sesama. Tuhan juga memberkati perayaan Natal di seluruh dunia di mana berada, biarlah semuanya berjalan dengan aman dalam perlindungan Tuhan. Dan biarlah perayaan Natal tahun ini
membawa kami semakin dekat pada Tuhan, semakin dewasa, dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini sebelum kami istirahat Tuhan, kami menyerahkan seluruh total kami dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah kami beristirahat dengan menikmati kasih sayang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal. Ya, mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah terlibat dalam program inspirasi Natal di tengah pandemi ini. Terima kasih sudah terlibat. Saya merekomendasikan bila Bapak Ibu mendapat inspirasi, silakan menulis inspirasinya di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Tuliskan berkat apa yang saudara terima, ya. Kemudian bila Bapak Ibu diberkati dengan program inspirasi Natal ini, silakan tekan tombol share-nya, bagikan sosial media, WA atau via apapun, sehingga semakin banyak orang yang diberkati. Bila Bapak Ibu belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe-nya biar tidak ketinggalan video pengajaran firman Tuhan berikutnya. Sekalian dia tekan loncengnya ya, biar ada notifikasi ketika saya upload video pengajaran firman Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.